Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TPRI Kalimantan Barat. Senang sekali jumpa bersama saya Widya dalam acara orasi yaitu obrolan demokrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tema kita yaitu pemilu dan kesatuan. Kali ini sudah ada dari Kesbangpol Sintang yaitu Bapak Kusnidar SOSMM. Bapak, apa kabar? Baik, Sehat ya Pak ya? puji Tuhan baik. Iya, terima kasih Pak sudah Ya, hadir terima ke TPRI untuk Ya. program acara orasi obrolan demokrasi. Ya. Nah Pak, terkait hal ini tentu bisa dikatakan ya bahwa pemilu itu adalah momen yang penting sekali dalam demokrasi. Tentu saja peran Kesbangpol dalam menjaga kesatuan itu cukup penting. Nah, bagaimana Pak Kesbangpol berperan dalam memastikan kesatuan masyarakat selama proses pemilu ini Pak? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kalimantan Barat. Untuk kita dalam menjelang pesta demokrasi pemilu tahun 2024 untuk menjaga persatuan ya, di mana kita sudah menyiapkan dan juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang berbentuk edukatif di tingkat organisasi kemasyarakatan maupun kelembagaan, yang dimana kita mengedukasi kepada seluruh masyarakat bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta bersama. Namanya pesta artinya sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, sehingga kita tahu bahwa makna hakiki pemilu ini adalah memberikan hak suara sehingga mengurangi potensi konflik perpecahan. Nah, itu sudah berjalan kita lakukan, dan juga ada beberapa program ke depan yang juga kita canangkan agar masyarakat benar-benar merasa memiliki pesta demokrasi ini. Kalau rasa memiliki, tentu kita akan menjaganya. Iya, kaitannya dengan pemilu Pak, kan ada literasi politik ya Pak ya, yang pastinya sudah dilakukan. Seperti apa nih Pak yang sudah dilakukan berkaca juga kepada pemilu demokrasi yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun yang sebelumnya? Nah, program kita di 2023 dalam persiapan untuk 2024 yang sudah kita lakukan adalah sosialisasi, edukasi pemilih cerdas dan tolak money politik. Itu yang kita kembangkan dari pemerintah melalui Badan Kesbangpol di 14 kecamatan. Sudah berjalan di 13 kecamatan, tinggal satu kecamatan, Kecamatan Sintang. Namun tidak hanya di kita harus sinergi juga di ormas, kelembagaan. Mereka juga melakukan edukasi di tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa. Sehingga kalau kita mewujudkan pemilih cerdas menyadari pesta demokrasi yang benar, ya tentu akan mengurangi ya tingkat pelanggaran atau perpecahan itu. Ada tidak Pak diskusi politik atau forum begitu dengan keterlibatan masyarakat? Tadi kan Bapak sudah mengatakan ada 14 kecamatan ya Pak ya? Ya. Ketika dilakukan hal itu, diskusi kepada masyarakat? Jelas di dalam kita mengedukasi, disitulah diskusi yang kita bangun di tingkat kecamatan. Ya, di semuanya itu, karena semua lini masyarakat kita undang ya, walaupun tidak banyak, hanya perwakilan, di situ kita bangun komunikasi, diskusi. Artinya ada pesan dari masyarakat juga ya Pak ya? Ada pesan perspektif dari masyarakat ini diserap begitu ya Pak dari Kesbangpol? Ya jelas, hasil evaluasi tahun lalu itu yang kita tindak lanjuti tahun ini, dan tentu hasil daripada diskusi ini itu menjadi bahan bagi Kesbangpol untuk mereduksi edukasi ke depannya bagaimana yang lebih baik sehingga tingkat partisipasi pemilih itu lebih tinggi. Nah, karena kepercayaan akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Iya, baik Pak. Nah, tentu dari 14 kecamatan ini Bapak juga melihat ya Pak ya keberagaman. Ya. Kalau Sintang ini kan banyak ya Pak ya, mulai dari suku, budaya dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana Pak menjunjung dan merawat toleransi ini agar benar-benar terwujud, terutama untuk mensukseskan pemilu pada tahun 2024 ini Pak? Ya, yang kita lakukan ada dua cara. Yang pertama memang komunikasi langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi. Nah, sosialisasi ini tidak hanya oleh Kesbangpol, tetapi lewat forum-forum misalnya FKUB, kita juga sudah berterima kasih karena mereka melakukan hal yang sama. Kemudian kita melalui media, ya, media untuk menyampaikan bagaimana menyikapi bahwa pesta ini bukan untuk perpecahan, tapi bagaimana kita menyatukan. Kan inginnya kesatuan suara. Kesatuan suara ini dari keberagaman. Nah, itulah yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga
boleh berbeda pilihan, tetapi muaranya, endingnya nanti itu adalah kesatuan, ya, karena pemimpin yang dipilih adalah pemimpin untuk semua, ya, bukan untuk sekelompok. Nah, itu yang kita sampaikan, dan itu sudah dilakukan dengan kelompok-kelompok ormas, ya, di masyarakat, kelompok-kelompok agama. Nah, kita sangat tertolong sekali dengan forum-forum yang sudah melakukan itu, dan juga kawan-kawan dari TNI Polri juga melakukan hal yang sama. Itu yang kita lakukan. Iya, jangankan beda kampung ya Pak ya, satu rumah aja bisa beda. Pasti, kan Pak. bisa Tapi beda. jangan sampai pecah ya, Iya, Pak ya. benar. Bisa-bisa nggak dibuatkan makanan begitu ya Pak ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini kan ada komparasi ya Pak ya, pastinya daerah Sintang dengan daerah lain. Kalau Bapak melihat seperti apa Pak terkait persatuan dan kesatuan di Sintang khususnya nih Pak? Ya, kalau di Sintang, ya, sebenarnya adalah miniatur Indonesia, ya, di mana keberagaman itu sudah sangat kompleks di Sintang. Tetapi kita bersyukur bahwa belum ada indikasi perpecahan, ya. Kalau ada penyuaraan yang berbeda di kelompok-kelompok ormas, itu sudah hal yang biasa dan itu teratur. Nah, kita sangat bersyukur walaupun sangat berbeda, tetapi kita bisa bersatu. Kemudian kita menjunjung toleransi, ya. Nah, saya kira di daerah lain hampir sama, ya. Tapi khusus untuk Kalbar, penyelesaian terkait dengan adanya konflik-konflik yang mengarah kepada perpecahan, penyelesaiannya juga bentuknya hampir sama, kearifan lokal yang dilakukan di daerah masing-masing. Kearifan lokal ya kearifan Pak ya, lokal. untuk menjalankan hal ini. Iya, benar. Terkait hal itu seperti apa Pak bentuknya? Nah, kearifan lokal kita kalau untuk Sintang, kita mendomainkan peran budaya adat yang ada masing-masing. Misalnya budaya adat Melayu ada kelompoknya, yang Dayak ada, dan juga ada paguyuban. Nah, masing-masing ormas ini kan di bawah pembinaan Kesbangpol ini. Ya, kita selalu ingin mengingatkan bahwa mereka punya program yang memang mengedukasi kelompok untuk yang diangkat ke permukaan bukan perbedaannya, tapi persamaan-persamaan untuk memperkuat kesatuan. Jadi kelompok-kelompok adat ini yang kita bina, ya, jadi kita tidak alergi dengan adat-adat yang ada, tapi justru itu sebuah kelompok subsistem yang bisa memperkuat kesatuan kita. Gitu. Artinya Kesbangpol dalam hal ini benar-benar konsen ya Pak ya, terhadap kearifan lokal seperti adat-adat tadi ya Pak, yang memang dikumpulkan atau dibina. Nah Pak, menjawab tujuan kita dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat ini Pak, apa yang ingin disampaikan agar masyarakat ini selalu memiliki nasionalisme yang baik? Nah, untuk menciptakan pemilu yang bermartabat ini, pertama memang masyarakat harus punya persepsi dan juga merubah mindset berpolitik itu, ya. Dulu mungkin kita nganggap politik itu sebuah kontestasi, tapi sekarang kita rubah bahwa politik itu kita ingin menyatukan keberagaman. Nah, toh nanti pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin bersama. Kita tidak memilih pemimpin suku, tidak memilih pemimpin agama atau kelompok. Nanti dia akan menjadi pemimpin yang benar-benar bisa menyatukan keberagaman. Nah, ini mindset ini yang harus kita rubah kepada masyarakat melalui edukasi yang saya katakan tadi. Tetapi untuk kedepannya ini kita ingin agar kawan-kawan yang ikut kontestasi ini mengedukasi melalui kampanye, kampanye politik cerdas dan tolak money politik. Nah, itu tema kami selalu saya usung bahwa kita akan edukasi masyarakat terkait menjadi pemilih cerdas dan juga tolak money politik, menghindari pelanggaran, menghindari politik identitas yang bisa memicu perpecahan. Nah, ini jangan di kita, tetapi seluruh, ya, calon legislatif maupun presiden, kepala daerah harus mengedukasi melalui kampanye-kampanye yang benar. Oleh karena itu kita sangat berharap seluruh yang tampil dalam pentas politik ini tolong tampilkan visi misi yang benar. Kemudian yang terpenting adalah integritas politik dari masing-masing calon. Ya, jadi apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita laksanakan itu harus sama. Jadi apa yang Anda janjikan hari ini, ketika Anda duduk di panggung politik, Anda juga sama dengan apa yang Anda ucapkan hari ini. Itulah integritas politik. Karena itu yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kalau sudah berbeda, maka disebut kebohongan publik, kebohongan politik. Nah, itu yang biasa membuat rendah partisipasi politik. Iya. Nah, terkait hal itu sejauh ini sudah ada pelanggaran tidak Pak yang dilakukan?
Untuk pelanggaran secara kasat mata saya kira Sintang belum ada. Karena memang kan untuk melihat pelanggaran itu start kampanyenya dimulai. Start kampanye. Nah, kalau yang sebelum itu ada sosialisasi, pendekatan, mungkin orang menganggap bahwa sudah curi start. Sebenarnya belum. Nah, jadi ini kita lihat belum ada terjadi, sehingga nanti itu kan ranahnya di Bawaslu. Iya, artinya aman ya Pak Aman. ya sejauh ini, dan kita harapkan ke depannya sampai tanggal 14 Februari ya Pak ya, Iya. di tahun 2024 itu aman terkendali. Aman. Nah, Bapak, pemilu untuk kesatuan, apakah Bapak setuju dengan kalimat ini Pak? Sangat setuju. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk edukasi bagi masyarakat kita nih Pak. Nah, pemilu untuk kesatuan kita harus menyadari bagaimanapun pesta demokrasi kita ini terkait dengan pemilihan pemimpin itu 1 kali dalam 5 tahun. Nah, saya kira yang paling unik pemilu itu ada di Indonesia. Nah, kita dalam pesta demokrasi ini kan mengakomodir semua perbedaan yang ada. Dan kita ingin memilih pemimpin, saya katakan tadi, pemimpin untuk bersama. Kalau kita menyadari pemimpin itu pertama adalah pemimpin bersama, tentu tidak perlu kita ributkan siapapun yang terpilih. Kemudian pemimpin yang terpilih adalah amanah periodik, tidak selamanya. Artinya ada masa jabatannya, akan berganti-ganti. Dan kita sudah melalui proses itu. Dan ketika sudah melalui proses itu, kita melihat Indonesia baik-baik aja gitu. Karena saya tahu bahwa setiap calon yang kita usung adalah calon yang terbaik dari yang baik. Dan dia tidak akan pernah meruntuhkan Indonesia, dan tidak akan pernah meruntuhkan daerah, tapi dia akan mengangkat daerah. Oleh karena itu, kita melihat itu maka tidak perlu menganggap bahwa pesta demokrasi ya sebuah lawan politik, tapi justru itu persaingan. Nah, ketika menganggap itu sebuah persaingan, tentu siapa yang kalah atau menang itu akan bersatu. Nah, itu sudah dicontohkan para pemimpin nasional kita. Pesta berbeda, tapi ketika sudah duduk mereka bisa satu meja. Nah, kita berharap di bawah juga melakukan hal yang sama, karena ini kan hanya 1 kali dalam 5 tahun. Dan paling lama pemimpin itu 2 periode. Jadi nanti berganti-ganti gitu. Itu hanya masalah kepercayaan. Iya, kalau melihat yang seperti itu rasanya tenang ya Pak ya, Ya, adem ya Pak benar. Tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya dikaitkan dengan sengketa pemilu nih Pak, agar kita terhindar dari hal itu, yang mungkin saja terjadi dan dapat membuka ruang timbulnya perdebatan nih Pak, antar golongan misalnya nih Pak. Mungkin sekaligus himbauan ya Pak ya kepada masyarakat kita. Nah, untuk mengurangi atau menekan angka sengketa, pertama kita mau pemilih ini menjadi pemilih cerdas, memahami ya informasi pemilu yang benar. Ya, karena nanti kan banyak pemilih pemula ini, pemilih milenial, kemudian pemilih pemula, mereka harus tahu proses pemilu itu. Jadi kita minta galilah informasi pemilu yang benar. Jangan menyukai hoax. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, para calon legislatif, DPD maupun presiden, kepala daerah nantinya, tolong edukasi untuk mengedepankan visi misi. Kita selalu berharap bahwa para calon ini tampilkan keunggulan pribadi. Jangan cari kelemahan lawan untuk menjadi unggul. Kalau kita cari kelemahan lawan untuk menjadi unggul, sehingga kita black campaign pada masyarakat dan menerima hal-hal yang buruk, nah tentu mindsetnya menjadi buruk. Nah, maka kita sangat ingin sinergi, pemilih tahu proses regulasi yang ada yang benar, kemudian para calon yang tampilkan visi misi dan integritas yang benar, sehingga masyarakat terbangun mindset yang positif. Iya, artinya naik tanpa menjatuhkan begitu ya Pak ya. Benar. Persaingan sehat. Iya, benar. Itu sangat dibutuhkan pada zaman saat ini ya Pak ya. Sangat dibutuhkan. Kalau Bapak melihat dari perang media sosial bagaimana tuh Pak? Peran media sosial sangat besar ya dalam menjelang pesta demokrasi. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menahan media ini dalam berbagai bentuk untuk menyebarkan informasi. Nah, tinggal kita masyarakat cerdas untuk menyaring informasi yang benar. Kami berharap masyarakat publik ketika menerima informasi tidak segera melanjutkan informasi itu, tetapi justru mencari fakta kebenarannya. Nah, kalau sudah benar, sudah tahu sejelas-jelasnya, ya boleh kita melanjutkan. Tapi kalau tidak tahu, cukup sampai di kita, sehingga tidak menyebarkan potensi konflik.
Artinya di sini masyarakat juga harus cerdas kan, Cerdas. Pak? Nah, terkait demokrasi yang tercipta dengan cara demokratis, apakah ini juga dapat menjadi, Pak, pendidikan politik kepada masyarakat, Pak? Benar. Jadi kita demokrasi inilah yang harus kita pahami, karena ini kan dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, sehingga yang harus menjaga demokrasi ini bukan hanya satu kelompok, tapi semua bersinergi. Karena ini bangsa ini kan adalah milik kita dan kita adalah bagian dari itu. Jadi martabat negara ini dipertaruhkan, ya, salah satunya melalui pesta demokrasi, sehingga bangsa lain akan bercermin bahwa di Indonesia punya martabat pemilu yang baik, yang harus dihormati. Nah, untuk menghormati itu harus dimulai dari kita, ya, masyarakat, pemilih maupun kelompok masyarakat yang dipilih. Oke, Pak, terkait upaya Kesbangpol dalam mendeteksi dan mengatasi potensi konflik yang mungkin terjadi atau mungkin ketegangan ya, Pak, ya, yang muncul selama masa kampanye atau mungkin pemilihan nanti, Pak, seperti apa? Nah, kebetulan kita di Kesbangpol ada 3 bidang. Salah satunya bidang bina politik dalam negeri yang memang bekerja sama langsung dengan KPU dan Bawaslu sebagai mitra. Lalu di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Wasnas, itu bidang yang bergerak mendeteksi potensi-potensi konflik, ya. Jadi kalau masih dalam potensi, memang itu yang harus kita fokuskan untuk kita selesaikan agar tidak menjadi konflik. Nah, itu sudah kita lakukan, itu berjalan silent. Nah, hanya kegiatan kami ini kami sinergikan dengan provinsi. Provinsi biasa melakukan rapat, koordinasi untuk pemetaan. Nah, kebetulan kami di Kesbangpol ada aplikasi Simantel, Sistem Informasi Manajemen Intelijennya. Nah, itu yang selalu kami sampaikan ke tingkat provinsi, perkembangan, ya, baik kelompok-kelompok sosial yang ada yang berpotensi konflik untuk pemilu, itu sudah kita deteksi. Nah, selama ini belum ada yang mengarah kepada potensi konflik, ya. Kita selalu monitor. Nah, kalau konflik-konflik yang ada ini kan konflik sosial, ekonomi, perkebunan, pertanahan, itu biasa tidak ada kaitannya ke pemilu. Itu yang kita lakukan. Baik, Bapak. Nah, ini kan kita tahu bahwa tahun 2024 ini dikatakan bahwa pemilih muda ini adalah pemilih yang paling banyak begitu, ya, Pak, ya. Nah, terkait hal ini apakah Kesbangpol juga melibatkan pemuda, Pak, untuk upaya menjaga kesatuan, kemudian partisipasi aktif mereka ini dalam pemilu? Benar, kita melibatkan mereka memang sebatas apa yang kami sudah lakukan, sosialisasi edukasi politik kepada pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini mereka yang kelompok yang memang masuk ke usia 17 tahun di SMA atau SMK, dan juga ada yang perguruan tinggi, dan juga kelompok Purna TNI Polri, ya, mereka juga menjadi pemilih pemula. Nah, disitulah kita mengajak mereka, ya. Memang kita belum ada forum khusus yang memang mengakomodir kelompok milenial dan kelompok pemilih pemula, tetapi edukasi di 14 kecamatan ini kita ingin mengajak mereka, terutama meningkatkan kelompok partisipasi politik dari masyarakat, ya. Jadi partisipasi kelompok dari masyarakat untuk pemilu itu dibangun dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Itu yang kita lakukan melalui sosialisasi. Hanya sebatas itu kita buat. Iya. Pemilih muda ini kan biasanya cenderung labil ya, Pak, ya. Benar. Bisa juga mereka malah menjadi bumerang juga nih, Pak. Iya. Pertikaian gitu ya. Benar. Mungkin karena beda pendapat, karena emosi yang belum labil tadi. Menanggapi hal ini, Pak, pesan mungkin ya kepada... Ya, kalau pemilih pemula dia hanya 2 kemungkinan. Bisa saja dia tidak mau tahu tentang politik, ragu, dan agak takut untuk memberikan pilihan, antipatik. Tapi justru yang milenial ini yang punya potensi digiring. Mereka sudah sedikit punya pengalaman, ya, tetapi mereka juga bisa menjadi alat dari politik. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap untuk pemilih pemuda dan milenial ini, mari kita gali informasi pemilu yang benar. Tentu pemilu yang benar yang adalah berdasarkan regulasi, melalui tahapan-tahapan yang sudah ada, jumlah pemilih, Anda di posisi TPS di mana, bagaimana coblos yang benar. Kan banyak surat-suara ini, tidak semua orang memahami. Nah, biasa orang tidak memahami agak ragu datang ke TPS, sehingga tingkat partisipasi menurun. Nah, kemudian yang sudah paham dan pernah, ini biasa potensi untuk digiring kepada hal yang bisa berbau konflik. Oleh karena itu, mari kita
tempatkan pesta ini dengan benar, tentu dengan regulasi yang kita pahami. Jalani itu saja. Iya, tadi Bapak menyinggung adanya money politik ya Pak ya. Benar. Kayaknya itu benar-benar serangan yang efektif ya Pak ya. Benar. Sehingga memang menjadi hal yang harus dihadapi, diatasi begitu Pak. Mungkin ada sarannya juga nih Pak. Nah, salah satu item yang kami edukasi dalam sosialisasi adalah tolak money politik. Money politik ini sangat merusak, ya. Di mana orang memberi suara, bahkan ada spanduk yang muncul ya di beberapa tempat, ada uang ada suara. Nah, ada uang ada suara. Artinya ketika kita menentukan seperti itu akan memperburuk generasi berikutnya. Generasi kita yang ingin maju ini banyak yang cerdas ya, yang beretika yang baik, yang sangat akomodatif. Tapi kalau sudah tidak punya uang kan seolah-olah di stop, tidak bisa tampil ke permukaan. Yang tampil harus yang punya uang. Nah, punya uang bukan berarti dia tidak baik ya. Tetapi kita sudah melihat ya mungkin ada regenerasi lah. Tapi ada ketakutan regenerasi kalau tidak punya uang. Karena sudah ada money politik yang dimainkan. Oleh karena itu, untuk menyetop money politik ini, yaitu masyarakat pemilih yang harus menolak. Ya, harus menolak. Dan jangan sampai menawarkan. Justru nanti kontrak politiknya sampai di situ. Karena kita memilih berharap bahwa mereka berbuat untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, melalui kebijakan-kebijakan politik. Jadi jangan minta kebijakan melalui money politik itu, maka selesailah. Karena kontrak politik hanya dengan uang. Nah, itu sebenarnya tidak hanya mematikan pesta demokrasi pada saat itu, tapi regenerasi berikutnya ada keengganan. Sementara kalau kita lihat di daerah, banyak generasi kita yang cerdas, yang pintar, ya. Tetapi ketika tidak punya uang, mereka tidak berani tampil. Iya. Nah, karena sudah di stop oleh masyarakat. Nah, untuk memberhentikan itu memang masyarakatlah tolak money politik. Tolak money politik ya Pak ya. Oke Bapak. Nah, sudah banyak sekali informasi yang didapatkan Pak. Tapi kita juga pernah dengar sempat kalimat viral nih Pak. Punya uang punya kuasa. Ya. Nggak berlaku ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Gus Nidar sudah hadir bersama kami dalam acara Orasi Obrolan Demokrasi. Sungguh penting sekali ya untuk membangun kesatuan melalui pemahaman bersama. Semua pihak harus merasa dihargai dan juga didengar. Dan kita harus bersama-sama menjaga demokrasi dan kesatuan kita melalui partisipasi yang aktif. Closing statement Pak, 1 menit saja Pak. Ya. Kita berharap pertama jadilah pemilih cerdas yang memahami ya mekanisme aturan regulasi pemilu. Kemudian kita berpesan berkampanyelah yang santun, yang benar. Kita angkat potensi kemampuan individual, visi misinya, dan jangan mencari kelemahan kekurangan dari calon lain karena nanti akan berpotensi pada konflik dan pelanggaran pemilu yang nanti juga bisa arah ke pidana. Nah, itu untuk kita. Kemudian masyarakat pemilih, nah pilihlah ya orang yang punya integritas politik yang tepat, yang benar, sehingga kita akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang demokratik. Terima kasih Bapak Gus Nidar SSMM atas waktunya. Sekian Orasi Obrolan Demokrasi. Saya Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.